Bapak Ibu jamaah Masjid Raudhatul Amilin yang dimuliakan Allah Ta'ala, siang hari ini izinkan saya menyampaikan tentang salah satu dari sahabat Rasulullah SAW yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Sahabat ini ada ungkapan tentang dirinya dengan bahasa Arab, syaikhun azama ayyata'a arjatahu fil jannah. Paham Bapak Ibu? Tak nampak di layar terjemahannya. Yang artinya adalah orang tua yang berambisi atau berkeinginan keras menginjakkan kakinya yang pincang ini di taman surga. Sahabat ini dari kalangan Al-Ansar, dari kabilah Khazraj, namanya adalah Amru bin Jamuh. Amru bin Jamuh mempunyai seorang istri bernama Hindun binti Amru dan punya 3 anak, Mu'adz, Mu'awwadz dan Khallad. Laki-laki semuanya. 3 anak semuanya laki-laki. Dia adalah seorang dari tokoh masyarakat, orang yang mulia lah, orang yang terhormat dari kalangan Bani Salamah. Jadi ada satu kabilah namanya Salamah ataupun keturunan anak-anak Salamah itu mempunyai seorang pimpinan orang-orang yang terhormat. Nah, termasuklah Amru bin Jamuh ini. Salah satu adat budaya dari para pimpinan kabilah adalah meletakkan berhala di rumahnya. Jadi Amru bin Jamuh di masa kekufurannya, dia membuat satu berhala dari kayu dan diberi nama dengan Manatun, tak marbutah, Manatun. Menurut orang kafir dulu Bapak Ibu, Tuhan itu ada laki-laki, ada juga perempuan. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian mendengar ada yang disebut dengan dewa, juga ada yang disebut dengan apa Pak? Perempuannya, Dewi, kan begitu. Ternyata dulu juga demikian. Kalau ada Allah, maka orang kafir itu menganggap laki-laki dan mereka cari Tuhan yang perempuan dan diberilah nama dengan Allata. Kalau ada ism dari asma Allah, kalau ada nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Mannan, maka itu menurut mereka adalah laki-laki. Maka perempuan yang menurut mereka adalah Al-Manatu. Begitu selanjutnya. Amru bin Jamuh, karena merupakan budaya adat dari para pembesar kabilah di kota Madinah saat itu, Al-Ansar, mereka membuat satu berhala dan diletak di rumahnya. Jika menginginkan sesuatu, mereka menyampaikan ke berhala itu. Jika ada keinginan yang mereka ingin lakukan ataupun proyek yang ingin mereka lakukan, mereka lapor dulu kepada Tuhan yang mereka buat sendiri. Dan berhala yang dibuat dari kayu itu diberi nama dengan Al-Manatu. Apa yang dilakukan oleh Amr bin Jamuh di masa kekufurannya ini, begitu dia sangat perhatian dengan Tuhannya ini, Tuhannya tak perhatian dengan dia, karena Tuhannya tak bisa berbicara, kan gitu. Itu tambahan saya Bapak Ibu. Dia begitu perhatian dengan Tuhannya, dijaga, dibersihkan, dilindungi, dikasih parfum yang paling mahal. Ya, karena dia adalah orang terhormat, orang kaya juga. Jadi patung yang disembah ini kasih parfum, ya, kadang dicuci, ya. Itu nauzubillah, ada orang yang kadang punya cincin, cincinnya itu dicuci dengan air, kumpulan dari bunga, dari 1000 bunga. Ada 7 bunga mungkin Pak ya. Itu terlalu berlebihan. Itu juga yang dilakukan oleh Amr bin Jamuh ini. Dikasih parfum berhalanya, disembah. Aku mau ke luar dulu ya. Begitu. Hingga saatnya Amr bin Jamuh ini, kota Madinah didatangi oleh sahabat bernama, siapa sahabat yang merupakan
duta besar pertama dalam Islam? Siapa Bapak Ibu? Muaz, bukan. Duta besar Islam pertama yang diutus Rasulullah dari Mekah ke Madinah, yang ikut perang Uhud dan dia syahid pada perang Uhud, Mus'ab bin Umair. Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan 12 orang dari kota Madinah berbaiat di satu tempat namanya Aqabah. Pada baiat Aqabah yang pertama ada 6 poin isi perjanjiannya itu. 12 orang dari kota Madinah berjanji di hadapan Rasulullah di Aqabah. Aqabah Bapak Ibu yang pergi haji ataupun umrah kan ada Jamrah Aqabah Ula, Wusta dan Aqabah ada yang di Mina. 12 orang ini diutus Rasulullah dengan satu orang dari Mekah bernama Mus'ab. Jadi Mus'ab bin Umair inilah radhiyallahu anhu yang berdakwah di kota Madinah. Sehingga 3 anak daripada Amr bin Jamuh yang bernama Mu'adz, Mu'awwadz dan Khalad masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Dan begitu cepat perkembangan Islam di kota Madinah atas dakwah daripada Mus'ab bin Umair. Tidak hanya 3 orang anak daripada Amr bin Jamuh, istrinya juga masuk Islam. Hindun binti Amr bin Haram, itu nama lengkapnya. Hindun binti Amr bin Haram. Bin Haram artinya anak haram, bukan. Itu nama. Dan terjemahkan namanya memang nama dulu itu ada namanya Haram. Haram itu kalau disebut adalah Masjidil Haram, masjid yang disucikan. Ya, al-balad al-haram, balad yang haram, haram orang berbuat maksiat, haram orang dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, istri masuk Islam. 3 anak laki-laki masuk Islam. Namun Amr bin Jamuh tidak mengetahui istri dan anak-anaknya ini masuk Islam. Jadi begitu luar biasa dakwah Mus'ab bin Umair hingga anak-anak dari seorang petinggi Bani Salamah masuk Islam. Sebagai seorang istri begitu sayang kepada suaminya. Para pembesar-pembesar kota Madinah itu sudah banyak masuk Islam. Tinggal segelincir orang saja. Dan di antara segelincir orang ini adalah Amr bin Jamuh. Sehingga istrinya berkeinginan suaminya juga janganlah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka kalau mati dalam keadaan kafir. Maka dia datangi suaminya. Wahai suamiku tercinta. Nah, itu pula Bapak Ibu ya. Kita mengetahui bahwasanya di kota Madinah ini ada seorang bernama Mus'ab bin Umair. Bagaimana kalau seumpamanya anak-anak kita belajar dengan dia? Dan mungkin sudah belajar dengan dia. Kata Amr bin Jamuh dengan penuh kemarahan, apakah anak-anak kita telah, dalam bahasa sirah itu soba. Soba itu keluar dari agama nenek moyang. Kalau bahasa kita murtad. Apakah anak-anak kita sudah keluar dari agama nenek moyangnya dan mengikuti dakwah daripada Mus'ab bin Umair? Maka istrinya mengatakan, bukan itu maksud saya. Dia sering ikut. Masalah dia masuk Islam itu tak diberitahu lah begitu ya Pak. Anak kita. Maka dipanggillah Mu'adz. Dari 3 nama itu, Mu'adz, Mu'awwadz dan Khalad, satu yang dipanggil Mu'adz, anak yang paling tua. Dijumpai oleh bapaknya, wahai Mu'adz, benar engkau ikut duduk-duduk sama Mus'ab bin Umair? Iya wahai bapakku. Coba dengarkan apa yang dibawa sama dia. Ini orang tua yang tidak langsung main marah aja Pak ya. Karena ada model orang tua yang langsung marah aja. Oh, apa kau ikut dia? Dah. Tapi ini bapak yang cerdas juga, bijaksana. Coba apa yang dibawa oleh dia, apa yang disampaikan kepada engkau. Maka Mu'adz pun membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir surat Al-Fatihah. Apa respon daripada seorang bapak yang bernama Amr bin Jamuh? Hadza ahsan kalam wa ajmalu. Ini adalah perkataan yang paling baik yang saya dengar. Apakah apa yang disampaikan oleh dia Mus'ab bin Umair itu seperti ini? Iya wahai bapakku, kata Mu'adz. Lalu Mu'adz mengambil kesempatan. Bagaimana kalau bapak membaiat dia juga? Maksudnya
masuk Islam. Itu keinginan seorang anak. Amr bin Jamuh menjawab, nanti dulu lah. Saya tanyakan dulu ke si Manah yang tadi berhala Pak, yang disembah. Ntar dulu ya, saya tanya dulu Al-Manah. Kata anaknya, Al-Manah itu kan berhala yang dibuat dari kayu. Bagaimana pula Bapak bertanya kepada berhala yang terbuat dari kayu? Pastilah dia tak menjawab. Akhirnya bapaknya agak naik suaranya sedikit. Saya kan sudah bilang, saya akan tanya dulu, musyawarah dulu saya dengan Al-Manah. Itu kalau kafir kan begitu itu Pak. Kafir itu kan artinya asal katanya kufrun. Kufrun itu artinya kalau bahasa Inggrisnya cover, tertutup sudah hati. Jadi kalau sudah tertutup hati, berhala yang tak bisa ngomong, bahkan dibuat sendiri, diberi nama sendiri juga, meminta kepadanya kan, udah tertutup memang. Karena bapaknya bersikeras seperti itu, kata anak, ya silahkan. Jadi masalahnya yang dilihat oleh anak-anak dan istrinya adalah pada berhala. Pergilah Amr bin Jamuh suatu ketika di rumahnya itu di kamar. Dia tanya kepada berhala, "Oi mana? Engkau sungguhlah tahu orang yang paling kau benci itu adalah Mus'ab bin Umair. Dan tentunya dia menginginkan yang buruk terhadap dirimu." Ngobrol dia sama berhala. Bayangkan kalau disuting dari luar tuh gila gitu ya. Kalau disuting dari luar dilihat macam orang gila ngobrol sama patung. Dibuat dari kayu pula. Kalau dari emas agak mahal sedikit lah. Maka Mu'adz berpikiran untuk bagaimana caranya supaya bapaknya ini berpikir tentang berhala yang dia sembah. Maka Mu'adz bersama sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Jadi sama-sama Mu'adz Bapak Ibu. Mu'adz anak Amr bin Jamuh, sesama Mu'adz juga namanya Mu'adz bin Jabal, sama-sama masuk Islam di masa dakwah daripada Mus'ab bin Umair. Maka anaknya berpikir sepertinya titik masalah di berhala ya. Dia menganggap bahwasanya berhala itu punya sesuatu yang bisa memberi manfaat dan menghindarkan dari bahaya. Maka dia pun berpikir, oke lah kalau gitu. Ditunggu bapaknya tidur. Saat nampak bapaknya nyenyak kali tidur Bapak Ibu, berhala tadi yang bernama Al-Manah itu dibawa dan dimasukkan ke tong sampah yang di situ banyak kotoran orang-orang Bani Salamah. Ketika bangun besok pagi, Amr bin Jamuh mencari, mana tuanku? Kemana engkau pergi? Dan bisa jalan pula engkau, wahai tuanku. Dicari sana, ujung rumah, ujung kamar tak dapat. Ternyata di tempat sampah. Siapa yang membawa engkau ke sini, wahai Tuhanku? Wahai mana? Begitu kurang ajarnya orang yang membawa engkau ke tempat sampah. Maka dibersihkan lagi, dicuci, dimandikan, dibersihkan, dikasih parfum dengan parfum yang paling baik, diletakkan di tempat semula. Anak Amr bin Jamuh memperhatikan, belum mempan nampaknya. Hari selanjutnya saat bapaknya tidur, Amr bin Jamuh tidur nyenyak, nampak udah nyenyak, nampak ngorok berarti dah nyenyak. Maka diambil lagi patung tersebut dan diletakkan di tempat sampah juga, sampah orang-orang Bani Salamah. Keesokan harinya bangun, Amr bin Jamuh dia cari berhalanya, Al-Manah tak dapat. Kemana pula lah ini berhala? Dicari-cari di tong sampah lagi. Sudah mulai berpikir itu Pak, ini Tuhan yang saya sembah kenapa tak membela diri? Mungkin begitu ya Pak ya. Maka pada hari ketiga dia dibersihkan lagi sama dia, dikasih parfum lagi. Mu'adz bin Amr, Mu'adz anaknya Amr bin Jamuh beserta Mu'adz bin Jabal terus berusaha agar bapaknya ini mendapatkan hidayah dengan cara meletakkan di tong sampah, tempat sampah tidak berhasil. 2 kali dilakukan tidak berhasil. Maka mereka berpikir saat bapaknya tidur, Amr bin Jamuh ini tidur, maka anaknya membawa patung itu lagi dan digabungkan dengan bangkai anjing dan diikatkan dengan bangkai anjing itu. Jadi ada bangkai anjing, diikatkan patung itu dengan bangkai anjing. Tapi Bapak Ibu, hari terakhir, hari ketiga maksud saya, Amr bin Jamuh berpikiran begini,
Ini berhala ini mungkin karena tak saya kasih pedang maka dia tak membela diri. Maka berhala yang bernama Manah itu diberikan oleh Amr bin Jamuh pedang diletak di lehernya sini. Nah, saya tinggalkan kau ya. Kalau memang pada dirimu ada kebaikan, kau bisa membela saya dan membela dirimu. Kalau memang pada dirimu ada kebaikan, engkau akan membela dirimu. Ini saya titip, saya titip pedang. Lagi loh orang tu, orang gila, orang penyembah seperti itu. Akhirnya, ketika Amr bin Jamuh nyenyak tidurnya, anaknya pun mengambil pedang tersebut dan patung itu diikatkan dengan anjing atau bangkai anjing yang berada di sampah tempat kotoran. Pagi hari bangun Amr bin Jamuh, dia cari Tuhannya. Tak selamat Tuhanku, padahal sudah saya kasih pedang. Dia pun cari-cari, dia temukan patung berhala yang dia sembah itu di aliran air bersama mayat anjing tadi, bangkai anjing lah kalau anjingnya, bangkai anjing yang diikat bersama patung. Kalaulah engkau hebat, engkau tak akan terikat, apalagi terikat sama bangkai anjing. Nah, sudahlah, dari situlah hidayah Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada Amr bin Jamuh. Kita mungkin bisa mengambil banyak pelajaran. Di antara pelajarannya adalah seorang yang mempunyai hubungan dekat selalu berkeinginan orang yang dekat dengannya baik. Kan anak-anak dan istri Amr bin Jamuh ini menginginkan bapaknya juga baik. Ingin bapaknya ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita. Seorang bapak dia sayang kepada anaknya. Jika seorang bapak rajin sholat ke masjid, maka itu adalah kebaikan. Ajak anak-anak untuk juga melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ketika seorang anak melihat bapaknya masih belum sholat tepat waktu, minimal ajak orang tua, saling memberikan kebaikan yang kita rasakan. Dan itulah yang dilakukan oleh istri dan anak-anak daripada Amr bin Jamuh. Akhirnya Amr bin Jamuh pun mengucapkan syahadat di hadapan Mus'ab bin Umair. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di umurnya yang sudah boleh dikatakan tua, sekitar 60 tahunan sudah umurnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sampai di kota Madinah, terjadi perang Badar. Mulanya perang Badar ini kan tidak untuk perang, kan begitu Pak ya? Untuk mencegat kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan, 1000 ekor onta dengan barang dagangan di atas pundak 1000 ekor onta ini, dan 15.000 dinar emas yang dibawa oleh kafilah dagang Abu Sufyan. 15.000 kali 4,25 gram emas, banyak sekali. Karena keberangkatan itu bukan untuk perang, maka Amr bin Jamuh pincang, Bapak Ibu, pincang. Boleh dikatakan difabel lah kalau bahasa kita sekarang ini. Pincang kakinya. Sehingga untuk keberangkatan itu tentu nggak diizinkan oleh keluarganya. Di masa perang Uhud, anak-anaknya Muawaz, Khalad bersiap-siap untuk mengikuti Rasulullah dalam satu perang yang disebut dengan perang Uhud. 1000 pasukan dari kalangan umat Islam dan 3000 pasukan dari kalangan kafir Quraisy di bawah kepemimpinan Abu Sufyan. 1000 orang pasukan Rasulullah SAW ini di pertengahan jalan 300-nya mundur dan mereka adalah orang-orang munafik. Ketika pasukan akan berangkat ini, anak-anak Amr bin Jamuh sudah mempersiapkan peralatan. Amr bin Jamuh dia mau ikut. Persiapkan juga barang-barangku, aku mau ikut. Kata anaknya, ya bapak kan sudah diberi keringanan. Allah memberi maaf kepada orang-orang seperti bapak. Maksudnya tidak masalah dan tidak berdosa jika tidak ikut perang karena cacat, ya karena pincang itu. Namun bapaknya, itu yang saya sebut tadi, Syekhun azama ayyata'a arjatahu fil jannah. Orang tua, maksudnya bukan orang tua, memang orang sudah tua, berkeinginan keras kakinya yang pincang ini menginjak taman surga. Maka anaknya melarang, jangan Pak, Allah sudah memberi maaf kepada engkau, tak masalah, engkau tak akan berdosa. Namun bapaknya berkeinginan keras, anaknya melarang.
Maka Amr bin Jamuh mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin ikut dalam perang ini ya Rasul. Izinkan saya Rasulullah. Anak saya enggak mengizinkan saya ikut. Maka saya mohon kepadamu ya Rasulullah, beri saya kesempatan untuk ikut perang Uhud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil keluarganya, keluarga Amr bin Jamuh, dan mengatakan, "Da'uhu la'allallah yarzuquhu bisyahada." Biarkan bapakmu ikut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia karunia mati syahid. Itu kalau Rasulullah berdoa seperti itu Bapak Ibu, berarti syahid. Kan begitu Pak? La'allallah, semoga Allah memberikan dia karunia mati dalam keadaan syahid. Ucapan Rasulullah SAW ini adalah doa, dan doa Rasulullah pasti dikabulkan. Mendengar itu, anaknya akhirnya membiarkan dan dipersiapkanlah. Terjadilah perang yang kita sama-sama tahu, perang Uhud, karena pelanggaran dari beberapa orang pemanah yang ditugaskan Rasulullah berada di atas bukit yang disebut dengan Bukit Pemanah. Dalam bahasa Arab disebut dengan Jabalur Rumah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia Bukit Pemanah. 50 orang ditugaskan di atas bukit itu, jangan turun dalam keadaan kalian lihat menang ataupun kalah. Berkali-kali Rasulullah sampaikan baik kepada komandannya ataupun kepada peserta pasukan, jangan sekali-kali kalian turun dalam keadaan menang atau kalah. Jangan, berkali-kali Rasulullah katakan, bahkan jangan kalian turun kalaupun kalian melihat bangkai mayat-mayat kami sudah dimakan oleh burung, jangan kalian turun. Begitu pentingnya perang pasukan yang berada di Bukit Pemanah itu. Namun terjadi pelanggaran karena dianggap dilihat sudah menang, harta rampasan sudah Abu Sufyan sudah melarikan diri dengan Khalid bin Walid sudah balik. Saat itulah mayoritas pasukan pemanah ini turun, hanya tinggal segelintir orang dengan satu komandan. Khalid bin Walid balik dan membunuh semua yang di atas. Terjadilah kekacauan dalam pasukan umat Islam. Ada yang salah bunuh, umat Islam membunuh umat Islam karena sudah berkecamuk, tak jelas lagi mana musuh mana lawan. Allah berkehendak sahabat yang kita ceritakan ini, Amr bin Jamuh bersama anaknya berdua. Jadi anaknya berada di belakang, Amr bin Jamuh di depan. Kecamuk perang yang sudah begitu luar biasa, itulah yang akhirnya menyebabkan sahabat yang kita ceritakan pada siang hari ini yang bernama Amr bin Jamuh syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada istri Amr bin Jamuh, sesungguhnya dia, ataupun bahasanya begini, sesungguhnya kakinya yang pincang ini telah menginjakkan ataupun telah menginjak taman surga. Karena begitu inginnya dia mati dalam syahadah, maka Allah Subhanahu wa taala pun memenuhi kejujuran hati seseorang ketika seseorang itu jujur. Maka Allah kan pernah berfirman, rijalun shadaqu ala ma'ahadullah alaih, orang-orang yang jujur dengan apa yang dia janjikan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan syahadah kepada sahabat Amr bin Jamuh walaupun kakinya pincang, namun Allah beri kemuliaan, dia masuk surga. Demikian yang bisa saya sampaikan, tepat sekitar 25 menit. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari Amr bin Jamuh dan keluarganya, dan dari harapannya untuk menjadi salah seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa